Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para asatidzah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah bersama-sama kita menghayati salah satu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang cukup panjang, di mana di dalam hadis ini di antara pesan beliau adalah tentang 4 tipe manusia dalam menyikapi dunia. Hadis ini diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi dan derajatnya adalah hasan sahih. Sebelum berbicara tentang 4 tipe manusia itu, ada 3 pesan penting yang disampaikan dalam hadis ini. An Abi Kabsyah Al-Anmari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Kabsyah Al-Anmari bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun uqsimu alaihinna, ada 3 hal yang aku bersumpah atasnya, wa uhadditsukum haditsa, dan aku akan menyampaikan, memberitakan kepada kalian suatu hal, suatu kabar, suatu berita, fahfadzuhu, maka jagalah hal tersebut. Apa saja yang disampaikan? Untuk yang pesan-pesan pertama ini adalah qala ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Yang pertama, tidaklah berkurang harta seseorang dikarenakan oleh sedekah. Tidaklah sedekah itu bisa menjadikan harta seseorang berkurang. Justru dengan sedekah itulah harta seseorang bisa semakin bertambah. Apakah tambahan secara fisik, ada ganti secara langsung di dunia ini, ataukah nanti itu menjadi tabungan di akhirat. Wala dzulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan, dan tidaklah seseorang diperlakukan secara zalim, dia terzalimi dengan sebuah kezaliman, fasabara 'alaiha, maka dia bersabar menghadapi kezaliman tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kemuliaan kepadanya, memberikan izzah kepadanya. Apabila dia bersabar, tidak membalas kezaliman tersebut, dia serahkan kepada Allah taala, diserahkan kepada keputusan, pada hukum Allah taala, maka Allah akan menambahkan kemuliaan pada orang ini. Kemudian pesan ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alah illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwaha, dan tidaklah seseorang membuka pintu minta-minta kepada sesama manusia, melainkan Allah akan membukakan pintu kemiskinan, pintu kefakiran, atau kalimat yang seperti itu. Inilah 3 pesan pertama yang disampaikan oleh beliau. Kita dimotivasi untuk bersemangat dalam mengeluarkan sedekah,
dari harta yang kita miliki. Kemudian kita diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi segala kezaliman yang kita terima dari orang lain. Dan yang ketiga adalah kita harus menjaga izzah, menjaga ifah kita, menjaga harga diri kita, tidak meminta-minta kepada orang lain. Cukuplah kita jadikan Allah sebagai zat yang kita mohon, yang kita minta, menjadi tempat bergantung. Barang siapa yang berharap hanya kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi barang siapa yang berharap kepada makhluk, maka dia akan mendapatkan kekecewaan. Nah, selanjutnya adalah tentang 4 tipe manusia tadi. Bahwasanya dunia ini diberikan kepada 4 manusia. Hadis ini satu rangkaian ya, yaitu riwayat dari Abu Kabsyah Al-Anmari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu diperuntukkan kepada 4 jenis manusia, yaitu abdun razaqahullahu malan wa ilman. Jenis manusia yang pertama adalah seseorang yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi rabbahu fih. Maka orang ini bertakwa kepada Allah dalam hal rezekinya itu. Dia memiliki perasaan takut kepada Allah, berhati-hati dengan amanah rezeki yang diberikan Allah berupa ilmu ataupun harta. Wa yasilu fihi rahimah. Dia menyambung tali silaturahim dengan rezekinya itu. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia mengetahui untuk Allah di dalamnya haknya. Dia menunaikan haknya, diinfakkan, dia sedekahkan, berbagi kepada orang lain terhadap rezeki yang diberikan Allah itu. Fahadha bi afdhalil manazil. Maka ini adalah merupakan derajat posisi yang paling ideal, yang paling afdal. Apabila kita mendapatkan rezeki banyak, tapi yang disebutkan yang utama adalah dalam hal ilmu dan harta. Kalau kita alokasikan harta dan ilmu itu, kita bagi kepada sesama, kita jadikan untuk lahan sarana bersilaturahim, kita tunaikan hak-haknya, maka itu adalah tipe manusia yang terbaik. Yang kedua adalah wa'amtun razaqahullahu ilman. Seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa ilmu. Walam yarzuqhu malan. Namun tidak diberikan harta. Fahuwa shadiqun niyah. Akan tetapi dia punya niat yang baik. Yaqulu, dia memiliki azam, ya, memiliki tekad dalam dirinya, berkata pada dirinya, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Seandainya saya punya harta, maka akan saya lakukan seperti perbuatan si fulan itu, yang berinfak ke masjid sana, ke madrasah ini, ke pesantren sana, ke panti asuhan ini, membiayai untuk kegiatan dakwah sana sini. Itu dia memiliki perasaan ghibtah, iri atau hasad yang positif. Fahuwa biniyatihi. Maka dia mendapatkan imbalan pahala dengan niatnya. Fa'ajruhu masawa. Maka jenis manusia yang pertama dan kedua ini pahalanya sama. Inilah dahsyatnya niat. Yang pertama,
memang memiliki potensi yang real dan dia infakkan, dia berbagi secara real. Sementara yang kedua, dia memiliki ilmu saja, hartanya belum dia dapatkan, tapi sudah punya obsesi, sudah punya angan-angan, sudah berkeinginan kuat, kalau aku punya harta seperti fulan itu, maka aku akan melakukan hal yang sama. Fa'ajruhu masawa, pahalanya sama. Inilah peluang ya bagi kita semuanya. Barangkali yang belum diberikan potensi seperti para muhsinin, para dermawan yang kaya raya, yang infaknya luar biasa. Yang penting kita adalah berniat, kita pupuk niat dan kita berusaha untuk seperti orang yang pertama tadi. Yang ketiga adalah wa'abdun razaqahullahu malan, seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa harta, walam yarzuqhu ilman, namun tidak diberikan rezeki berupa ilmu, yakhbitu fi malihi bighairi ilm, yang mana orang ini ceroboh dengan hartanya tanpa ilmu, la yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa di dalam harta tersebut kepada Allah, wala yasilu fihi rahimah, dan dia tidak menyambung tali silaturahim dengan hartanya itu, wala ya'lamu lillahi fi haqqan, dia tidak menunaikan hak Allah di dalamnya, fahuwa bi akhbathil manazil, maka jenis manusia yang ketiga ini adalah merupakan posisi yang paling tercela, yang paling buruk. Jadi dia hambur-hamburkan hartanya fisabilil syaitan, fisabilil mungkar. Dia alokasikan hartanya untuk membiayai kemungkaran, hal-hal yang kaitannya dengan dosa. Dia alokasikan hartanya untuk proyek-proyek kejahiliaan. Naudzubillah min dzalik. Potensi hartanya banyak, tapi karena tanpa ilmu dan dia tidak memiliki dasar ketakwaan, tidak menunaikan hak-hak Allah di dalamnya, maka justru hartanya menjadi madarat. Hartanya mencelakakan dia. Yang terakhir, yang keempat adalah wa'abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman, seorang hamba yang tidak diberikan rezeki Allah berupa harta dan ilmu, fahuwa yaqul, namun dia punya angan-angan dalam dirinya, berkata, lau anna li malan, seandainya saya punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, aku akan melakukan seperti perlakuan si fulan, jenis yang ketiga tadi, fahuwa biniyatihi, maka dia pun juga mendapatkan imbalan dari niatnya, fawizruhuma sawaun, maka dosa untuk jenis orang yang ketiga dan yang keempat ini sama saja. Yang ketiga real melakukan kemungkaran dengan harta yang dia miliki, tetapi yang keempat belum punya harta, tapi dia sudah punya angan-angan, sudah berobsesi seperti yang dilakukan oleh yang ketiga, maka pahalanya sama-sama. Nah, inilah peringatan bagi kita semuanya, bahwasanya pentingnya kita menjaga niat kita masing-masing. Dengan niat itulah Allah Ta'ala akan memberikan imbalan kebaikan. Apabila niat kita baik, tujuan isinya adalah baik. Kebalikannya, apabila niat kita itu buruk, punya obsesi yang buruk, maka dosanya akan kembali kepada kita masing-masing. Nah, ada kisah-kisah keteladanan tentang jenis manusia yang pertama tadi. Dia punya potensi ilmu dan harta. Ada banyak dari para ulama, para tokoh salafus saleh kita dan generasi para pendahulu kita,
Tapi yang saya sebutkan di sini di antara para ulama dan juga para umara itu saya ambil contoh adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini sebelum menjadi khalifah adalah pedagang sukses, hartanya banyak. Tapi setelah jadi khalifah menjadi orang yang sangat zuhud, sangat warok, hati-hati. Keteladannya banyak sekali, dan beliau adalah diberikan label oleh sebagian ulama adalah mujaddid abad pertama, pembaharu abad pertama Hijriyah. Ahmad bin Hambal juga memberikan label seperti itu. Jadi di samping ketokohannya dalam bidang pemerintahan, bagaimana sifat adilnya, kapasitas, kapabilitas dalam hal pemerintahan, beliau juga punya kapasitas dalam hal keilmuan. Beliau juga seorang ulama yang mempelopori tentang ilmu hadis ya. Beliaulah memerintahkan kepada seorang tokoh muhaddisin untuk menghimpun ilmu-ilmu tentang masalah hadis. Nah, di antara keteladanan beliau adalah suatu ketika, suatu hari beliau ini mendapatkan harta yang cukup banyak sejumlah 4.000 dirham dan baju yang terbuat dari bulu. 4.000 dirham itu kurang lebih kalau dikuruskan ke rupiah itu 680 juta kira-kira lah. Nah, tiba-tiba suatu siang itu beliau pergi ke pasar untuk, ya beliau butuh makanan kuda. Ada orang yang mengamati. Nah, ternyata beliau membeli makanan kuda ini tidak secara cash, namun hutang, belum dibayar. Yang mengamati ini kan heran. Tadi Khalifah Umar ini mendapatkan harta banyak. Mengapa tidak membayar cash saja, tapi hutang? Diikuti begitu ya, sampai ketika bertemu, wahai Khalifah, kenapa Anda tidak membayar cash? Bukankah tadi mendapatkan harta yang banyak? Kata Umar, aku telah bagikan harta-harta itu kepada fakir miskin. Masya Allah ya tabarakallah. 4.000 dirham langsung dibagi kepada fakir miskin. 680 juta itu langsung habis. Beliau tidak tersisa untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, nggak ada yang sisa, dibagikan. Yang tersisa itu hanya baju bulu tadi yang dipakai. Masya Allah ya, luar biasa. Berikutnya ada kisah dari Abdullah bin Mubarak. Beliau suatu saat mau berangkat haji, sudah siap dengan segala perbekalan dengan rombongannya. Pada suatu tempat kurang lebih di pasar di daerah Irak sana, itu beliau melihat ada burung yang mati, kemudian salah satu anggota atau jamaahnya disuruh untuk membuang ke tong sampah. Diamati, ternyata setelah dibuang di tong sampah ada ibu-ibu tua yang mengais-ngais dan mengambil bangkai tersebut. Terus ditegur, ya, untuk apa Bu? Itu kan bangkai. Kata ibu ini haram untuk Anda, tapi halal bagi kami. Nah, diikutilah ibu-ibu ini sampai ke rumah, ternyata anak-anaknya menangis karena lapar. Sudah 3 hari 3 malam tidak makan, kelaparan. Maka Abdullah bin Mubarak terenyuh. Akhirnya uang yang sudah disiapkan untuk berangkat bekal haji di sabuknya itu dilepas, sabuknya dikasihkan semuanya. Ini Bu, perbekalan untuk haji saya berikan kepada Anda semuanya. Beliau tidak jadi melanjutkan ke Mekah dan memenuhi hajat kebutuhannya di sekitar Irak beberapa saat. Pada saat beliau pulang ke kampung halamannya bersama-sama dengan jamaah haji yang baru pulang dari Mekah, maka saat itulah orang-orang memberikan ucapan selamat kepada Abdullah bin Mubarak yang baru pulang dari haji, ya, karena mereka ya biasalah ziarah haji ya. Kata Abdullah, saya nggak pulang dari Mekah, saya ada keperluan di Irak begini. Nah, teman-temannya yang baru pulang dari Mekah juga memberikan ucapan selamat.
Terima kasih wahai Abdullah bin Mubarak, Anda telah banyak membantu kami, membimbing tawaf kami, sa'i kami, membawakan barang-barang kami. Dia bingung nih, saya nggak berangkat haji, saya tinggal di Irak, tidak jadi ke Mekah. Ternyata beberapa saat berikutnya beliau tidur dan bermimpi, bertemu dengan Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai Abdullah, ketika engkau memberikan infak sedekah kepada ibu-ibu tua itu, maka Allah menerima sedekahmu dan mengutus malaikat untuk menggantikan haji, bukan hanya sekali tapi setiap tahun. Masya Allah, rupanya malaikat itulah yang menyamar sebagai manusia dalam sosok Abdullah bin Mubarak dan ikut tawaf, ikut sa'i bersama para jamaah haji yang lain dan ikut membantu keperluan jamaah haji yang lain. Itulah luar biasa ya, kedermawanan seorang ulama besar Abdullah bin Mubarak dan kedermawanannya yang luar biasa. Kemudian ada lagi sosok Harun ar-Rasyid. Beliau adalah salah satu dari khalifah Bani Abbasiyah yang pada zaman beliau kemajuan pendidikan luar biasa. Memiliki kepribadian yang luar biasa Harun ar-Rasyid. Di sorbannya itu tertulis Ghazi Hajj, ya, seorang yang hobinya perang dan hobinya haji. Jadi itulah obsesinya dan kesukaannya. Sehingga sering sekali Harun ar-Rasyid ini berangkat haji. Kalau haji itu beliau mengajak 100 fuqaha bersama dengan anak-anaknya, dibiayai semuanya. Kalau kebetulan ada halangan, beliau tidak bisa ke Mekah, maka mengirim orang-orang yang fuqara wal masakin, dikirim 300 orang untuk berangkat haji dengan perbekalannya masing-masing. Luar biasa. Dan Harun ar-Rasyid ini setiap harinya itu sholat sunnahnya tidak kurang dari 100 rakaat. Serta infak sodakonya tiap hari tidak kurang dari 1.000 dirham. Kalau tadi 4.000 dirham kurang lebih 680 juta, kalau 1.000 dirham berarti kurang lebih 170 juta setiap harinya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Itulah keteladanan dari seorang khalifah Harun ar-Rasyid. Berikutnya yang lebih kontemporer adalah seorang ulama besar dari Mekah, yaitu Sayyid Alawi al-Maliki, ayah daripada Sayyid Muhammad ibnu Alawi ibnu al-Maliki, yang semuanya sudah almarhum, tinggal sekarang cucunya itu Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki. Beliau ini ulama besar yang menjadi rujukan di pemerintah Saudi saat itu. Suatu saat Sayyid Alawi ini ingin berlibur bersama dengan keluarganya. Mereka punya villa yang luas di daerah Mina. Pada saat sudah sampai di Mina, istrinya, anak-anaknya sudah masuk ke villa ingin istirahat. Sayyid Alawi ini belum mau masuk ke villa karena ada yang menarik. Tidak jauh dari situ ada anak-anak kecil ya yang belajar Al-Quran. Mereka tidak masuk rumah tapi belajar di halaman. Ini hal yang menarik, didekatilah. Ada apa kalian? Nah, ternyata menurut keterangan hari itu kontraknya sudah habis, sehingga mereka nggak ada tempat lagi untuk belajar Al-Quran. Maka tanpa berpikir panjang, Sayyid Alawi ini langsung menyatakan, sudah ya, tinggal memakai itu rumah saya, villa saya itu, saya infakkan untuk kegiatan belajar Al-Quran. Maka istrinya dan anak-anaknya yang sudah siap istirahat disuruh keluar dan mereka pulang kembali ke Mekah. Nah, sejak itulah itu diwakafkan. Beberapa saat berikutnya ketika Sayyid Alawi sudah meninggal, itu di antara anak-anaknya ada Sayyid Abbas namanya, itu bertanya kepada kakaknya Sayyid Muhammad, wahai kakak, kenapa sih ayah menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan rumah kita ya, padahal saya juga belum punya rumah. Nah, didiamkan aja oleh kakaknya sampai beberapa saat berikutnya Sayyid Abbas ini bermimpi, dan dalam mimpinya beliau melihat
bagaimana ayahnya berada di alam barzakh dalam sebuah suasana yang sangat berbahagia, seperti sebuah istana yang mewah, tersaji hidangan-hidangan yang sangat lezat, perhiasan-perhiasan yang sangat mewah, fasilitas yang mewah luar biasa. Ayahnya tersenyum bahagia dan mengatakan kepada putranya, "Hadza min barakatil bait alladzi fi Mina." Ini adalah karena keberkahan rumah yang dia wakafkan di Mina itu. Maka bangunlah Sayyid Abbas ini dan tersenyum bahagia, ya. Dia baru menyadari kesalahannya selama ini yang protes-protes, ya. Ternyata itu adalah bekal amal jariah ayahnya, ya. Maka dia menuju ke rumah kakaknya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini. Diketuk-ketuk, ada kakaknya di area atas, lantai atas itu mengatakan, ya kalimat yang persis seperti ayahnya almarhum, hadza min barakatil bait alladzi fi Mina. Ini karena keberkahan rumah yang ada di Mina. Allahu alam, apakah kakaknya juga mimpi seperti dengan adiknya ataukah karena sebab lain, karena kebetulan Allahu alam. Yang jelas adalah bahwa pelajaran yang bisa kita ambil inilah, harta yang kita infakkan, yang kita wakafkan, itulah yang abadi, yang bisa menjadi investasi untuk bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi inilah jenis manusia yang pertama tadi. Allah memberikan harta dan ilmu kepada dia, dia bertakwa di dalamnya, dan dia menunaikan hak-haknya, menyambung silaturahim. Itu adalah bi afdolil manazil, jenis manusia yang terbaik. Mudah-mudahan kita dijadikan seperti tipe yang pertama, dan kita memiliki, mengekspresikan syukur kita dengan amal-amal yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiqil aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.